Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Ibu Dina Silvia Putri, SHMKN LLM, selaku dosen pengampu mata kuliah Hukum Jaminan, dan juga teman-teman saya yang saya banggakan. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya dan teman-teman saya, kelompok Resi Gudang, akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami. Baik, kita masuk ke bagian latar belakang. Seperti yang kita tahu, Indonesia ini negara agraris. Tapi ironisnya, petani kita justru sulit untuk mendapatkan akses pembiayaan dari bank. Kendala utamanya adalah mereka umumnya tidak memiliki aset tetap, seperti sertifikat tanah untuk dijadikan jaminan kredit. Di sisi lain, petani juga terus terjebak dalam masalah klasik, yaitu anjloknya harga saat panen raya, minimnya modal hingga terpaksa bergantung pada tengkulak. Oleh karena itu, sistem resi gudang atau SRG ini hadir sebagai jalan keluar. Secara konsep hukum jaminan, SRG ini adalah sebuah terobosan baru. Sistem ini memungkinkan petani untuk menyimpan fisik hasil panennya di gudang untuk menunda penjualan sampai harga tersebut stabil. Dan sebagai gantinya, mereka mendapatkan surat berharga berupa resi gudang. Surat berharga inilah yang secara sah bisa dijadikan agunan ke bank untuk mendapatkan modal tunai. Kita harus mengetahui dulu apa itu pengertian dari sistem resi gudang. Sistem resi gudang atau SRG adalah sistem perdagangan dan pembiayaan yang menggunakan resi gudang sebagai bukti kepemilikan barang yang disimpan di dalam gudang. Resi gudang berfungsi sebagai alat pembayaran, jaminan kredit, dan instrumen pembiayaan bagi petani atau pelaku usaha. Melalui sistem resi gudang, hasil panen dapat disimpan terlebih dahulu dan dapat dijual saat harga pasar lebih menguntungkan. Sebelum kita masuk ke dalam pembahasan yang lebih jauh, kita harus mengetahui dulu apa itu dasar hukum dari sistem resi gudang. Dasar hukum utama dari sistem resi gudang atau SRG di Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2006 tentang Sistem Resi Gudang yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2011. Peraturan ini jelas mengatur terkait penerbitan, pengalihan, penjaminan, dan penyelesaian transaksi dokumen bukti kepemilikan barang yang disimpan di dalam gudang. Pemerintah dan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komditi atau Bapepti berperan dalam pengawasan pelaksanaan dari sistem resi gudang. Wah, baik. Untuk selanjutnya itu ada mekanisme pelaksanaan resi gudang. Nah, yang pertama itu ada petani atau seorang yang ingin menyimpan barangnya di resi gudang, maka barangnya atau komoditasnya itu dibawa ke resi gudang. Contoh komoditasnya ada kopi, beras, atau jagung. Kemudian setelah dibawa, langkah kedua itu pengecekan mutu barang atau komoditas yang akan disimpan di gudang tersebut. Kemudian yang ketiga itu ada gudang setelah dibawa terus dicek mutunya. Yang ketiga itu ada gudang itu menerbitkan dokumen yang disebut resi gudang sebagai bukti kepemilikan komoditas yang telah disimpan di gudang tersebut. Nah, yang keempat itu dokumen atau resi gudang itu dapat digunakan petani atau pemilik barang atau komoditas sebagai jaminan ketika ingin melakukan pinjaman atau kredit. Yang terakhir, ketika harga pasar sudah stabil atau membaik, petani atau pemilik barang yang disimpan di gudang tersebut itu dapat menjualnya untuk melunasi kredit atau jaminan gitu. Nah, setelah memahami mekanismenya, mari kita lihat manfaat sistem resi gudang yang memberikan keuntungan bagi tiga pihak utama, yaitu petani, lembaga keuangan, dan juga pemerintah. Nah, bagi petani sendiri, SRG membantu memperoleh modal dengan menjadikan resi gudang sebagai jaminan kredit serta menghindari penjualan hasil panen saat harga rendah. Lalu bagi lembaga keuangan sendiri, SRG memberikan jaminan kredit yang lebih aman karena didukung oleh komoditas yang tersimpan dan terstandar. Lalu yang terakhir, bagi pemerintah, SRG membantu menjaga stabilitas harga pangan dan juga mendukung ketahanan pangan nasional melalui pengelolaan stok yang lebih baik. Selanjutnya terkait rendahnya pemanfaatan sistem resi gudang. Ada beberapa alasan yang mengakibatkan hal tersebut. Yang pertama, kurangnya pemahaman terkait sistem resi gudang. Dalam praktiknya, masih banyak petani yang belum mengetahui fungsi sistem resi gudang sebagai instrumen penyimpanan dan pembiayaan. Kurangnya pemahaman tersebut dipengaruhi oleh rendahnya tingkat literasi hukum dan ekonomi masyarakat tani.
dan juga informasi mengenai prosedur, manfaat, dan mekanisme sistem resi gudang tidak tersampaikan secara efektif kepada masyarakat. Yang kedua, rendahnya minat menggunakan sistem resi gudang. Sistem resi gudang dipandang sebagai sistem yang rumit dan sulit diterapkan dalam kegiatan pertanian sehari-hari. Petani harus memenuhi berbagai persyaratan administratif, melakukan penyimpanan barang di gudang tertentu, serta mengikuti mekanisme penilaian mutu komoditas. Yang bagi sebagian masyarakat, proses tersebut dianggap tidak praktis dibanding menjual hasil panen secara langsung. Yang ketiga, budaya menjual langsung setelah panen. Budaya ini dipengaruhi oleh dominasi tengkulak dalam rantai distribusi hasil pertanian. Dalam banyaknya kasus, petani telah memiliki hubungan ekonomi yang kuat dengan tengkulak melalui sistem pinjaman modal atau utang sebelum masa panen. Hubungan tersebut menyebabkan petani terikat untuk menjual hasil panennya kepada tengkulak dengan harga yang telah ditentukan. Meskipun konsepnya bagus, praktiknya dari SRG ini masih menghadapi masalah infrastruktur dan kelembagaan yang berdampak langsung pada kekuatan jaminan itu sendiri. Pertama, fasilitas gudang SRG belum tersebar merata dan banyaknya yang mangkrak secara hukum. Kalau gudangnya tidak terakreditasi, maka komoditas tidak bisa dititipkan dan otomatis objek jaminannya gagal terbentuk. Masalah yang kedua pada kualitas penyimpanannya dan kurangnya sumber daya manusia pengelola. Jika barang yang disimpan rusak atau menyusut, ini akan sangat merugikan pihak bank karena nilai agunannya ikut anjlok. Yang terakhir, adanya ego sektoral dan koordinasi yang lemah antar lembaga terkait. Akibatnya, birokrasi menjadi rumit, padahal yang namanya sistem jaminan perbankan itu sangat membutuhkan kepastian hukum dan Lalu selanjutnya yaitu hambatan pembiayaan dan perbankan. Meskipun sistem resi gudang dapat digunakan sebagai jaminan untuk memperoleh pembiayaan, pelaksanaannya di lapangan masih menghadapi berbagai hambatan. Banyak lembaga perbankan masih bersikap hati-hati dalam menerima resi gudang karena nilai komoditas pertanian sangat dipengaruhi kondisi pasar yang cenderung berubah-ubah. Fluktuasi harga tersebut membuat risiko pembiayaan menjadi lebih tinggi. Selain itu, bank juga mempertimbangkan kemungkinan terjadinya gagal bayar dari debitur. Proses pengajuan kredit melalui sistem resi gudang juga dinilai cukup rumit karena terdapat sejumlah persyaratan administrasi yang harus dipenuhi. Kondisi ini sering menjadi kendala bagi petani skala kecil yang umumnya memiliki keterbatasan dalam memenuhi standar administrasi dan persyaratan perbankan. Berikutnya kita beralih ke permasalahan hukum dalam sistem resi gudang. Permasalahan pertama berkaitan dengan kedudukan resi gudang sebagai jaminan kebendaan yang sampai sekarang masih belum memiliki kepastian hukum yang kuat. Penyebabnya, aturan tumpang tindih dengan hak tanggungan dan fidusia, eksekusi jaminan belum jelas, dan belum ada putusan MA yang menjadi pedoman. Dampaknya, bank ragu menerima resi gudang sehingga petani sulit mendapat kredit. Dan yang kedua, selain masalah kepastian hukum, sistem resi gudang juga menimbulkan potensi sengketa antara pemilik barang, pengelola gudang, dan juga pihak kreditur. Penyebabnya, data barang belum terintegrasi secara nasional, dan yang kedua, resi gudang mudah dipindah tangankan, dan penyelesaian sengketa juga belum optimal. Dampaknya, hak atas barang jadi tidak pasti dan merugikan berbagai pihak. Dan yang terakhir, terjadi pada posisi petani sebagai pengguna utama sistem resi gudang yang masih berada pada kondisi ekonomi dan hukum yang lemah. Penyebabnya, literasi hukum dan keuangan rendah. Yang kedua, isi perjanjian tidak seimbang. Dan yang ketiga, tidak ada pendampingan hukum khusus dan juga biaya hukum cukup berat. Dampaknya, petani rentan dieksploitasi pengelola gudang ataupun kreditur. Lalu selanjutnya yaitu ada solusi dan optimalisasi sistem resi gudang. Yang pertama yaitu ada penguatan edukasi dan sosialisasi. Pemerintah perlu meningkatkan penyebaran informasi mengenai manfaat dan mekanisme sistem resi gudang agar pemahaman petani terhadap sistem ini semakin baik. Lalu yang kedua ada penguatan sistem dan digitalisasi. Perbaikan regulasi, pengawasan, serta penerapan sistem digital perlu diperlukan untuk meningkatkan efektivitas dan transparansi pelaksanaan sistem resi gudang. Lalu yang ketiga ada pengembangan infrastruktur dan kerjasama. Pembangunan gudang di wilayah strategis serta peningkatan kerjasama dengan perbankan, koperasi, dan pemerintah daerah perlu diperluas.
Terima kasih atas perhatiannya dan waktu yang sudah diberikan untuk menonton video kami. Semoga video kami bermanfaat bagi kita semua dan kami memohon maaf apabila ada kesalahan dalam pengucapan kata. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.